Ada satu adagium, sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Nah, hari ini barangkali karena hasil quick count itu menempatkan Pak Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu, kalaupun belum resmi oleh KPU, hari ini mungkin sejarah itu ingin ditulis ulang. Yang nulis ulang siapa? Pak Jokowi. Kenapa? Baru aja kita baca Pak Jokowi berencana menaikkan pangkat Pak Prabowo dari Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Bintang 4. Sebetulnya sih, kenaikan pangkat ketika orang sudah selesai di militer itu bukan cuma bagi Pak Prabowo. Sebelum-sebelumnya sudah ada Jenderal Hari Sabarno yang diangkat atau dinaikkan pangkatnya. Ada Pak Hendro Priyono juga dinaikkan pangkatnya setelah beliau selesai dari militer aktif. Ada Pak SBY juga barangkali juga kayak gitu kan, dinaikkan pangkatnya. Tapi bedanya para jenderal yang lain itu beneran purna. Artinya mereka selesai menjalankan tugasnya sebagai prajurit TNI, lalu setelah itu mereka aktif di politik, setelah itu mereka dapat apresiasi karena jabatan politiknya naik pangkat, apresiasi dari negara. Bedanya Pak Prabowo ketika dia disudahi karir militernya itu bukan karena dia purna, bukan karena dia selesai masa pensiun, tetapi ada latar belakang yang menyebabkan dia disudahi karir militernya saat itu. Para petinggi militer pada saat Prabowo selesai dicopot sebagai jenderal militer itu menyatakan bahwa pencopotan itu karena ada sebab-sebab. Sebab-sebabnya apa? Ya kita tahulah, ada sejarah tentang kasus penculikan dan Prabowo dianggap bertanggung jawab terhadap penculikan ini sehingga dia dicopot. Bukan pensiun, bukan selesai. Yang copot siapa? Institusi resmi militer saat itu. Institusi resmi yang didirikan oleh institusi TNI membuat DKP, Dewan Kehormatan Perwira, dan DKP ini kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan Prabowo dari jabatannya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti secara institusional militer menyatakan Prabowo sebagai orang yang bersalah, makanya dia disudahi jabatannya. Kalau sebagai orang yang bersalah dikeluarkan oleh institusi resmi, jadinya mungkin sekarang ada sedikit kemasgulan, ada sedikit perasaan tidak enak ketika orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh institusi resmi sekarang justru diangkat atau dinaikkan pangkatnya yang dilaksanakan oleh institusi itu juga. Ini kan jadi kebingungan. Lantas di mana mau ditaruh para jenderal dulu yang mengadili Pak Prabowo seperti Pak Agung Gumelar, seperti Pak SBY dan lain-lain. Karena itu sekali lagi kita merujuk pada tadi yang saya katakan, sejarah ditulis oleh sang pemenang. Sehingga kemudian ada sejarah baru. Orang pada akhirnya bisa melupakan sejarah lama yang terjadi, yang kemudian dihapus atau ditipek atau dilupakan begitu saja dengan pengakuan dari institusi militer kepada Pak Prabowo yang kabarnya akan naik menjadi jenderal penuh, jenderal bintang 4. Pak Jokowi tentu saja juga ikutan menulis sejarah itu karena untuk naik itu kan harus ada keputusan presiden dan presidennya sekarang masih Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok dinaikannya nggak dulu awal-awal ketika Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan? Kok baru di ujung ada semacam dalam tanda kutip hadiah dari Jokowi kepada Pak Prabowo? Mungkin ini juga sekali lagi seperti Pak Jokowi memberikan tanda jasa, memberikan budi baik agar ada balas budi dari Pak Prabowo nanti. Kita tahu kan Pak Jokowi sudah bekerja cukup keras untuk melaksanakan pemilu yang hari ini dimenangkan oleh Pak Prabowo.
Dan pada pemerintahan kali ini Pak Prabowo didampingi oleh Gibran, anaknya Pak Jokowi. Sehingga dengan banyaknya budi Pak Jokowi ke Pak Prabowo, diharapkan nanti ada saling timbal balik ketika Pak Prabowo duduk sebagai atau menjalankan fungsinya sebagai Presiden Indonesia. Nah, pemberian budi terakhir ini, budi sebagai presiden kepada menhannya yang diangkat karir militernya, yang diangkat pangkat militernya itu, barangkali ya sekedar menandakan bahwa Pak Prabowo jangan lupakan saya ya, bahwa dia sebagai presiden loh yang memberikan bintang penuh. Bintang penuh itu bukan cuma sekedar kenaikan pangkat bagi Pak Prabowo, tetapi juga sedikit menghapuskan jejak sejarah yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan oleh banyak orang, karena memang masih ada ganjalan orang-orang yang hilang, orang-orang yang belum diketahui nasibnya, dan itu jejak sejarah yang melibatkan langsung Pak Prabowo dalam konteks proses reformasi 98. Nah, lagi-lagi kelihatannya memang Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya jadi kelihatan sangat agresif. Kelihatan banget seolah-olah tidak mau kehilangan pengaruh. Justru pada ujung-ujung masa pemerintahannya dia terus-menerus menanamkan pengaruh. Bukan cuma sekedar meningkatkan pangkat Prabowo menjadi jenderal penuh, bahkan di rapat kabinet terakhir, atau maksud saya rapat kabinet di periode akhir, Pak Jokowi katanya membahas soal program makan gratis. Program ini kan program Pak Prabowo dan Gibran yang akan dilaksanakan pada saat mereka menjadi memimpin pemerintahan. Kok dibahasnya sekarang? Kok dibahasnya di pemerintahan sekarang? Yang sejak kampanye dulu, bahkan di awal tahun lalu, kita belum dengar Pak Jokowi akan melaksanakan program makan gratis. Ini program kampanye yang mestinya melakukan adalah Prabowo Gibran ketika mereka berkuasa. Seolah-olah sekarang sudah didahului, agar apa? Sekali lagi menanamkan jasa pada pemerintahan berikutnya, karena barangkali ada kekhawatiran nanti kalau udah tidak menjabat presiden dia kehilangan benar pengaruhnya. Jadi pengaruhnya atau tanam jasanya di-full-fullin sekarang, biar nanti ya orang inget lah siapa sih yang ngangkat Prabowo atau menaikkan pangkat Prabowo dari bintang 3 ke bintang 4, Pak Jokowi. Siapa yang memulai makan gratis? Pak Jokowi. Nah, seolah-olah itu yang mau ditanamkan di kepala publik. Tapi apakah kemudian nanti pada saat Pak Prabowo menjadi presiden, itu benar pengaruh Pak Jokowi akan sangat signifikan? Kita nggak tahu. Nyatanya pada awal-awal pasca hitung cepat dan sudah ada deklarasi kemenangan Prabowo Gibran, Pak Prabowo lebih sering atau lebih intens berkomunikasi dengan Pak SBY. Dan kita tahu selama 9 tahun Partai Demokrat yang dibawa Pak SBY kan jadi oposisinya Pak Jokowi. Barangkali Pak Prabowo ingin mencari keseimbangan agar dia tidak diasumsikan publik sebagai bonekanya Jokowi. Dia ingin mencari ruang-ruang baru, partner baru, agar bisa menyeimbangkan kekuatan Jokowi dan kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga dia bisa memainkan politik menurut caranya sendiri, bukan menurut caranya Pak Jokowi. Seru sih ke depan kalau kita lihat peta-peta pertarungan ini bakal asik. Apakah peran Pak Jokowi, pengaruh Pak Jokowi akan dominan dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Apakah Gibran bisa memainkan perannya sebagai cawapres untuk melanjutkan atau untuk menancapkan terus-menerus pengaruh Jokowi di kabinet Prabowo nanti atau di pemerintahan Prabowo nanti? Kita nggak tahu.
Apakah Prabowo akan mencari keseimbangan lain, misalnya dengan mendekati partai-partai lain atau mendekati kekuatan tokoh-tokoh politik lain untuk juga menjaga keseimbangan agar dia tidak didominasi oleh kemauannya Pak Jokowi. Dan yang terakhir, apakah Pak Jokowi akan dapat peran dalam pemerintahan Prabowo berikutnya? Itu juga masih tanda tanya. Tentu saja pasti sebelum ada kesepakatan Prabowo dan Gibran, sebelum Gibran akhirnya disandingkan dengan Prabowo, pasti ada obrol-obrolan di belakang itu. Ada diskusi di belakang itu. Soal pembagian peran, soal siapa dapat apa, siapa harus ngapain, dan komitmen-komitmen politik yang mungkin dibahas sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah komitmen-komitmen politik yang dibahas sebelumnya itu akan dijalankan atau malah dianggap menjadi sebuah duri atau sebuah tanda bahaya bagi pemerintahan yang akan datang? Karena kan gak enak juga jadi presiden tetapi diasumsikan cuma sebagai boneka presiden sebelumnya. Kasihan juga sih kalau kayak gitu. Dan yang kedua, apakah Gibran akan diberi peran besar oleh Pak Prabowo? Atau perannya sama kayak Pak Ma'ruf Amin sekarang? Ada dan tiada, tidak terlalu banyak bedanya. Saya Eko Kuntadi, terima kasih.